Let's have a ball. Kembali lagi dengan saya, Christine Simanjuntak, NPM 2208176. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada praktikum yang kelima, yaitu sebuah contoh sederhana dari pembuatan layout halaman web menggunakan HTML dan CSS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita membangun sebuah halaman yang responsif, mulai dari struktur dasar HTML hingga penataan tampilan menggunakan CSS. Kita akan melihat bagaimana elemen-elemen seperti header, konten, dan footer bekerja sama untuk menciptakan desain yang menarik dan mudah diakses di berbagai perangkat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan penjelasan lebih mendalam mengenai kode yang saya buat. Nah, sebelumnya kita akan membahas struktur HTML dasar yang akan kita gunakan. Nah, ada 3 bagian utama yang kita gunakan. Yang pertama dari header. Bagian ini membuat logo dan navigasi. Yang kedua, bagian konten, bagian utama yang biasa digunakan untuk menampilkan gambar atau konten utama. Yang ketiga, footer, bagian bawah halaman yang berisi tentang informasi tambahan atau copyright. Nah, langsung saja saya buat kodenya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Seperti biasa, yang kita awali dengan struktur dasar HTML, yaitu doctype HTML, HTML buka, head buka, title, head tutup, body buka, dan body tutup. Saya tuliskan pada bagian body, dimulai dengan struktur div class sama dengan header, div. Yang pertama struktur yang akan saya buat yaitu bagian header. Bagian header ini apa saja yang bisa kita buat, yaitu logo dan navigasi. Perintah dengan diwakili dengan tag img src. Nah, di sini kita akan menaruhkan logo ya, dengan contoh logo gambar yang sudah saya simpan, logo PNG. Nah, hasilnya yang menampilkan gambar logo seperti ini. Nah, ini adalah tampilan logo dari perintah yang saya buat. Bagian navigasi. Bagian navigasi menggunakan tag UL class menu untuk membuat navigasi dengan beberapa item link seperti home, profil, produk, kontak, login. Dan hasilnya akan tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilannya: home, profil, produk, kontak, login. Yang kedua, bagian struktur konten. Nah, bagian ini akan menampilkan gambar besar yang berfungsi sebagai gambar besar di halaman utama. Nah, contohnya saya membuat boneka 1.jpg. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasilnya. Yang ketiga, bagian struktur footer. Bagian footer yang berisi teks yang menandakan bagian bawah halaman. Di bawah bagian inilah perintah bagian footer. Nah, selanjutnya CSS digunakan untuk memberikan style atau desain pada elemen HTML yang akan kita tentukan. Nah, dari perintah yang sudah saya buat ini, semua ini akan diedit pada CSS. Nah, ini adalah file CSS yang sudah saya buat. Nah, saya akan menghubungkan file praktikum kelima ke layer CSS agar terhubung. Di bagian head, kita dapat menuliskan perintah untuk menghubungkan CSS pada file yang sudah kita tentukan itu dengan perintah link rel sama dengan style sheet.
href ini adalah link dari file layout CSS. Nah, dari sini perintah ini, dari perintah head akan terhubung ke file layout CSS. Nah, selanjutnya ini tampilan CSS yang akan kita gunakan untuk memberikan style atau desain pada elemen-elemen HTML yang telah kita tentukan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tag-tag yang sudah saya tentukan ini. Yang pertama body. Nah, body ini mengatur latar belakang halaman menjadi warna plum dan menghapus semua margin default dari browser. Yang kedua, tag bintang atau yang disebut dengan selektor menerapkan style untuk semua elemen di halaman. Dalam hal ini, semua teks diatur untuk berwarna putih menggunakan font perdana font size 9 pt. Ketiga, header. Nah, di header ini memberikan latar belakang berwarna velvet red atau warna pink untuk bagian header dengan display flags yang menjadikan header menggunakan flag box, memungkinkan elemen-elemen di dalamnya untuk lebih mudah disusun secara fleksibel. Nah, ini justify content dengan space between, mengatur elemen di dalam header agar tersebar merata dengan logo di kiri dan menu navigasi di kanan. Selanjutnya, alat items center menyelaraskan elemen-elemen di dalam header secara vertikal di tengah. Yang keempat, menu navigasi. Titik menu menggunakan flag box untuk menata item-item navigasi agar tampilan berjejer atau yang disebut dengan horizontal. Nah, di titik menu LI, setiap item menu diberi lebar tetap 100 pixel. Selanjutnya, A. Menghapus garis bawah default dari link. A hover mengubah warna teks menjadi warna hijau saat link sedang di hover. Selanjutnya, IMG. Nah, IMG ini menetapkan bahwa gambar akan mengambil lebar 100% dari elemen pembungkusnya agar gambar responsif dan menyesuaikan ukuran layar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ctrl S. Nah, ini juga Ctrl S. Nah, inilah yang disebut memilih halaman website menjadi 3 bagian utama. Itu yang pertama, header dengan logo dan menu navigasi. Logo dan menu navigasi yaitu home, profile, produk, kontak, dan login. Nah, konten inilah yang disebut dengan konten, yaitu gambar yang memenuhi isi dari konten. Yang ketiga, footer. Ini adalah footer. Di bagian footer inilah yang untuk menentukan hasil dari atau copyright atau enggak logo-logo yang akan agar tampilan halaman web lebih baik lagi di perangkat mobile. Nah, kita akan kembali lagi kepada Visual Code membuat perintah minta viewport di bagian praktikum yang kelima, di tag head di bawah title dengan perintah name sama dengan viewport, content sama dengan width, device width, initial scale sama dengan 1.0 untuk memastikan halaman web tampil dengan baik di perangkat mobile. Gambar pada bagian konten ini diatur untuk responsif mengisi lebar kontainer secara otomatis.
di hover untuk menunjukkan perubahan warna. Nah, di sini sudah kita atur dengan color warna hijau. Ctrl S. Nah, hasilnya. Nah, setelah kita klik akan berubah warna menjadi warna hijau. Ini tampilan di perangkat mobile dan desktop dengan mengubah ukuran jendela browser. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pembuatan layout halaman web sederhana menggunakan HTML dan CSS. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat merancang halaman web yang responsif dan mudah diakses di berbagai perangkat. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat membantu kita memulai proyek web dengan sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.